Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat bagian perenungan kita firman Tuhan yang saya beri judul apa artinya hidup tulus di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita bersikap dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita untuk melihat inspiration behind the skin-nya adalah kami punya persekutuan yang sudah sekitar 22 tahun ini berlangsung ya. Persekutuan itu dari kami masih muda-muda, ini sekarang kalau dilihat sudah ya berumur kepala 5 ke atas. Ada beberapa anak-anaknya yang ikut dan anak-anaknya sudah gede. Ini persekutuan doa oikumene ya, keluarga Allah di Gereja Permata Gedangan. Dan pada waktu ini ya seorang teman membawakan ibadah kita ini, persekutuan kita dengan judul Sincere Heart, ya artinya hati yang tulus dengan Tuhan. Bagaimana hati yang tulus itu mengikut Tuhan. Nah, kita akan melihat latar belakang dari apa yang sudah dibawakan, dan saya akan mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi tentang sincere heart, hati yang tulus. Ya, kalau ini kita bisa lihat ini adalah degup jantung kita, hati kita itu mau arah kemana, itu bisa dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagaimana Tuhan itu punya sincere heart kepada kita, ketulusan Dia, dan bagaimana kita juga harusnya tulus dengan Tuhan seperti apa. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Hati kita harus kita bawa. Ini kita belajar untuk menjadi hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ini adalah skematiknya. Ya, oke, coba kita lihat tulus. Itu bicara sebenarnya integritas ilahi, ya, dimana kalau kita baca dari Mazmur pasal 76 ayat 72 dikatakan, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan memimpin mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi ini adalah ketulusan hati Tuhan. Tuhan itu tulus benar mengembalakan kita, membawa kita, menuntun kita. Ini hati yang tulus yang Tuhan ingin tunjukkan. Nah, kata ketulusan ini adalah dari kata tom, ya, ketulusan. Artinya completeness, sesuatu yang utuh, ya, integrity, bicara tentang integritas diri, ya, kelengkapan integritas diri yang luar biasa. Itu adalah ketulusan. Jadi mau bicara integritas itu seluruh moral value apapun juga ada di situ. Sehingga ketika Tuhan berkata, aku tulus mengasihi engkau, mengembalakan engkau. Jadi itu benar-benar tulus yang komplit, yang luar biasa. Kalau kita melihat gambaran ini, kita bisa melihat bagaimana ketulusan Tuhan menuntun akan domba-dombanya. Dia adalah seorang gembala yang baik. Bahkan kalau satu domba dari 100 domba yang dia gembalakan hilang, ini kita bisa melihat sebuah gambar yang gembala mencari domba yang tersesat. Satu domba yang tersesat pun dia cari. Itu ketulusan Tuhan mengasihi, menyayangi kita. Bahkan di dalam Ibrani, ya, kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 2, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya dalam ketulusan Tuhan itu memimpin kita, menjaga kita sampai kepada kesempurnaan semuanya. Itu bukankah ketulusan yang luar biasa? Kita tidak meragukan lagi ketulusan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita bicara sebenarnya ketulusan kita sebagai manusia, integritas manusiawi kita. Ya, apa yang dikatakan tentang itu? Nah, saya coba ajak kita untuk melihat dari Ayub pasal 4 ayat 6. Dikatakan begini, bukankah takut akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Nah, kata kesalehan ini adalah fetom, yang artinya dari akar kata yang sama, integrity, completeness, fullness, kemudian inconscience maupun simplicity. Ya, artinya itu merupakan sebuah integritas kesalehan. Ayub itu adalah sebuah integritas hidup yang full, yang komplit, penuh, ya, dengan sebuah kepolosan, dengan sebuah kesederhanaan, simplicity. Ya. Nah, ini semua terangkai dan itu menjadi bagian dalam kehidupan Ayub. Nah, kita lihat ini adalah seorang Ayub, ya. Dia punya anak dan
luar biasa bahagia, cucu dan sebagainya, ya, luar biasa. Nah, dia punya domba-domba dan lembu yang banyak yang dia selalu bawa dan persembahkan sebagai korban bakuran di hadapan Tuhan. Tapi satu waktu iblis ini datang kepada Allah, dan di dalam sidang ilahi itu Allah membanggakan Yakub. Lihat Ayub, Allah membanggakan Ayub sehingga iblis kata, itu karena engkau yang melindunginya, coba ambil daripadanya. Apa yang terjadi? Dan domba-dombanya hancur, kemudian anak-anaknya sedang berpesta, terjadi kehancuran juga rumah mereka dan sebagainya, anak-anak ini mati. Itu pergulatan yang luar biasa bagi Ayub, apalagi dia kena penyakit kusta, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ayub ini begitu menderitanya, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat ada 3 orang temannya yang datang. Mereka bukan lagi menopang dia, malah mengolok-olok. Sampai Ayub ini mulai berpikir bahwa dia mengutuk akan kelahirannya. Sampai seperti dia tidak lagi berpengharapan pada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan yang bersoal jawab dengan dia. Ketika aku menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, di mana engkau? Tuhan menunjukkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu pasti baik adanya, pasti untuk kebaikan akan daripada Ayub dan tidak pernah salah. Dan kalau Ayub membela diri pun di hadapan Tuhan, Tuhan katakan pembelaanmu sia-sia karena engkau manusia yang berdosa, ya. Dan akhirnya Ayub sadar, ya, bagaimana sebenarnya dia harus dengan Tuhan. Dia tidak boleh meragukan akan Tuhan. Dan akhirnya dia dibawa dan dia mengerti apa semuanya itu, sampai pada akhirnya, ya, saya katakan integritas kesalehan hidup Ayub, dia dibawa untuk sampai ra'ah, melihat akan Tuhan. Ketika di pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia melihat sendiri. Kata-kata dalam bahasa Ibrani dikatakan ve'ata eni rateka, yang artinya rateka itu dari kata ra'ah, ya, yang artinya melihat. Dia melihat Tuhan sendiri. Jadi peristiwa Ayub ini adalah dia membangun sebuah integritas hidup, kesalehan hidup dia bangun, tetapi itu belum selesai karena engkau akan dibawa sampai engkau melihat Tuhan sendiri. Kau mengenal dia dengan dekat karena engkau menyaksikan sendiri bagaimana Allah itu dalam kehidupan. Dan ini gambarannya, dia mengenal Tuhan, dia melihat Tuhan. Saya katakan bahwa ada orang-orang yang memiliki anugerah melihat Tuhan. Ya, ada teman kita beberapa waktu yang lalu, dia ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dalam pergumulan hidupnya yang luar biasa, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan sakit kanker limfoa, kanker limfoanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia satu waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, akhirnya dia sembuh total dan dia bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan memperlihatkan tangannya untuk menyentuhnya. Luar biasa, dan dia sembuh total dan dia boleh bersaksi luar biasa, teman kita itu. Tapi pada akhirnya 3 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Tapi paling tidak orang ini sudah bisa melihat Tuhan ketika dia bergumul dalam pergumulannya, integritasnya dia bangun, completeness luar biasa dia lakukan dalam pergumulan seperti itu, ya. Mau dikatakan moral principles, harness kehormatan, kemudian dikatakan tentang uprightness, orang benar bagaimana, kemudian dikatakan juga tentang value, nilainya, etik, fairnya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga orang-orang seperti ini akan bisa melihat Tuhan, ya. Nah, kata rateka ini dalam gramatikal Ibraninya adalah kata verb kal perfect, artinya apa? Benar-benar sampai engkau akan memandang Tuhan, engkau akan melihat Dia. Karena apa? Ketika kita membangun integritas kita mulai dulu dengan integritas. Yang nanti integritas itu komplit, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan sampai kita melihat akan Yehova Tuhan Allah kita. Saudara yang terkasih, ini bicara tentang integritas, ketulusan, kemurahan. Kalau kita melihat daripada Mazmur pasal
26 ayat 1, ini satu pasal 26, ini satu Mazmur di mana bicara tentang ketulusan dengan terbuka. Dia katakan gini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu. Dia sudah belajar untuk hidup tulus di hadapan Tuhan, dan dia bilang saya tidak ada ragu. Nah, itu bagaimana membangun akan integriti kita, ya, moral karakternya kita, prinsip kita itu sedang dibangun. Dan orang seperti Daud inilah yang juga dia katakan seperti ini. Ya, pada ayat 11 dikatakan, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kalau orang hidup dalam ketulusan, maka apa? Tuhan bebaskan dia, Tuhan akan kasihani dia. Saudara yang terkasih, kita harus hidup dalam ketulusan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ayub, oleh Daud. Kita bicara tentang hidup tulus di hadapan Tuhan. Nah, ini bicara tentang kemurahan Tuhan di dalam perjanjian baru. Ketika dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 2. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Menghadap Allah harus dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi bawah hidup kita ini yang sudah ditebus Tuhan, untuk apa? Untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus kalau kita tidak mulai dari sekarang membangun integritas hidup kita di hadapan Tuhan? Dikatakan di dalam NIV, ya, New English Version, dikatakan tentang let us draw near to God with sincere heart. Ini yang disebut dengan sincere heart, hati yang tulus, ketulusan yang ada kita berikan, kita menghadap Tuhan, ya, kita berikan kepada Tuhan. Saya berharap ini satu poin penting kita untuk melihat bahwa Tuhan menuntut kita untuk tulus. Kita belajar dari Daud, belajar dari Ayub. Bagaimana orang-orang ini nanti akan dibawa dalam integritas, kesalehan hidup yang luar biasa, sampai mereka melihat Tuhan sendiri. Biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan akan menaungi kita senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.